khalifah yang selanjutnya ialah Khalifah Harun al-Rasyid. Ya. Khalifah Harun al-Rasyid ini dilahirkan di bulan Februari tahun 763 Masehi atau 145 Hijriah. Di mana? Di suatu negara yang disebut dengan Rai, bukan Bang Roy, ya, bukan. Itu Bang Roy. Ini Rai, beda. Ya. Nah, Harun al-Rasyid ini bapaknya adalah Al-Mahdi. Kemudian ibunya bernama Kaizurran. Ya. Pada masa kecilnya, beliau Harun al-Rasyid itu dididik oleh seorang guru yang bernama Yahya ibn Khalid al-Barmaki. Yang mana Yahya ibn Khalid al-Barmaki ini adalah bangsawan dari Balkh, dari suatu negara Persia. Ya, dididik oleh Yahya ibn Khalid al-Barmaki dengan ketaatan agama. Yang mana Harun al-Rasyid dalam lingkungan kerajaan. Ya, sudah melalui kebesarannya, sudah belajar dengan guru-guru yang besar. Akhirnya pada tahun 163 Hijriah ditunjuk oleh bapaknya Al-Mahdi, salah satu dari pendiri dari Khalifah Abbasiyah juga, ditunjuk menjadi gubernur di wilayah Saifah. Ya. Kemudian di setahun berikutnya, karena melihat dari kepercayaannya di gubernur Saifah bagus, Harun al-Rasyid memimpinnya sangat bagus, sangat dikagumi, akhirnya diberikan wilayah Anbar dan juga Afrika Utara setahun berikutnya, 164 Hijriah. Ya. Pun begitu, ketika memimpin di wilayah Anbar dan Afrika Utara, sangat-sangat berkembang, sehingga ditunjuk lagi oleh Al-Mahdi, bapaknya, di tahun 165 Hijriah menjadi gubernur Saifah yang kedua. Jadi ketika di 163, oh bagus nih menjadi gubernur Saifah, ya udah coba pindahin, nggak jadi gubernur lagi, dipindahin ke wilayah Anbar dan Afrika Utara, oh bagus juga. Akhirnya di tahun 165 Hijriah dikembalikan lagi ke wilayah Saifah untuk menjadi gubernur. Harun al-Rasyid tercatat menjadi khalifah kelima di Daulah Abbasiyah, yaitu pada tahun 786 Masehi atau 170 Hijriah. Ya, yang mana pada saat itu Harun al-Rasyid berumur 23 tahun. Nah, salah satu khalifah yang berjaya sehingga membuat peradaban Islam itu meningkat, berjaya, maju dan berkembang pesat peradaban Islam pada saat Harun al-Rasyid. Maka sampai saat ini kisah-kisah Harun al-Rasyid itu tertuang, ya, atau kita kenal dengan nama 1001 Malam. Rasyid usaha-usahanya ialah yang satu, mempertahankan keutuhan wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah dari pihak-pihak luar yang ingin menghancurkan. Yang kedua, pengembangan ilmu pengetahuan. Ya, pengembangan ilmu pengetahuan pada masa Harun al-Rasyid itu sangat berkembang, sehingga muncullah ilmuwan-ilmuwan yang banyak. Ya, karena pengembangan ilmu pengetahuan pada saat itu. Kemudian yang selanjutnya ialah pembangunan gedung dan fasilitas sosial, seperti pembangunan Baitul Mal, yang mana nanti uang dari Baitul Mal itu untuk mensejahterakan rakyat-rakyat. Ya. Kemudian jasa-jasa Harun al-Rasyid sebagai khalifah kelima Daulah Abbasiyah itu apa saja? Ini jasa-jasanya ialah pengembangan kebudayaan dan peradaban Islam. Dari awal berkembangnya sejarah Islam, berkembangnya keilmuan-ilmuwan Islam itu diawali pada masa Harun al-Rasyid. Maka kita bisa mengenal bahwa perkembangan peradaban Islam atau masa-masa jaya keemasan, ya, masa-masa keemasan peradaban Islam itu muncul pada masa Harun al-Rasyid di Daulah Abbasiyah. Ya. Ini pengembangan budaya, karena pengembangan ilmu pengetahuannya sangat jor-joran sekali, sangat berkembang sekali, ya.
berkembang pesat. Yang selanjutnya jasanya adalah pembangunan terusan Zubaidah. Terusan Zubaidah ini pembangunan bendungan irigasi. Dari Zubaidah mengambil nama dari istrinya Harun al-Rasyid. Ya. Kemudian yang ketiga, menjamin gaji dan tunjangan hidup para ilmuwan. Jadi ilmuwan tidak perlu memikirkan gajinya atau nggak perlu memikirkan tunjangan hidupnya. Bagaimana saya makan, bagaimana nanti anak-anak saya, tidak perlu memikirkannya pada saat Khalifah Harun al-Rasyid. Mereka hanya disuruh untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya, ya, untuk memajukan ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Ya. Nah, karena sudah digaji dari pemerintah, tunjangan hidupnya sudah sudah difasilitasi, maka diminta oleh Harun al-Rasyid mendorong para ilmuwan untuk mencari manuskrip ilmu pengetahuan yang lainnya. Ilmu pengetahuan dokter udah ada, cari yang lain. Astronomi, cari yang lain. Geografi, cari yang lain. Yang mana nanti diterjemahkan, ya, diterjemahkan ke dalam bahasa Persia dan yang lain sebagainya, ya, sehingga para ilmuwan yang lain bisa membaca. Kemudian barulah muncul meningkatkan toleransi, ya, meningkatkan toleransi. Pada Harun al-Rasyid toleransi beragama ditingkatkan. Biarkan yang Kristen, tidak boleh memaksakan, sehingga adanya peningkatan toleransi. Yang kedua adalah Abdullah al-Ma'mun. Yang mana Abdullah al-Ma'mun ini adalah putra dari Harun al-Rasyid, bapak. Ibunya siapa? Ibunya yang bernama Maraja dari hamba sahaya. Al-Ma'mun, Abdullah al-Ma'mun, atau nama lengkapnya Abdullah Abu Abbas al-Ma'mun. Ya, lahir pada tanggal 15 Rabiul Awal tahun 170 Hijriah atau 786 Masehi. Jadi ketika bapaknya Harun al-Rasyid menjadi khalifah kelima, lahir Abdullah al-Ma'mun. Tanggalnya sama, 170 Hijriah, 786 Masehi. Diangkatnya Harun al-Rasyid 786 atau 170 Hijriah. Umurnya 23, udah punya anak satu, Abdullah al-Ma'mun. Pada dan juga bertepatan meninggalnya kakeknya, yaitu Musa al-Hadi. Meninggalnya kakeknya Al-Ma'mun belajar ilmu agama kepada Kasai, Nahfi, dan Yazidi. Selain ilmu agama, belajar membaca Al-Quran. Ya. Ketika beranjak remaja, meningkat pembelajarannya, belajar ilmu hadis kepada Imam Malik di Madinah. Ya. Imam Malik yang ada di Madinah. Ya. Imam Malik yang ada di Madinah. Nah, karena belajar kepada Imam Malik di Madinah, maka Abdullah al-Ma'mun hafal kitab dari Imam Malik, yaitu Al-Muwatta. Ya, hafal kitab Al-Muwatta yang dimiliki oleh Imam Malik. Sudah beranjak dewasa, menggantikan Al-Amin, sepupunya, saudaranya, menjadi khalifah ke-7 Daulah Abbasiyah, yang mana pada saat itu umurnya adalah 28 tahun. Memerintah Daulah Abbasiyah dari tahun 198 sampai 218 Hijriah atau 813 sampai dengan 833 Masehi. Atau kalau kita kalkulasikan, memerintah Abdullah al-Ma'mun, memerintah Daulah Abbasiyah itu selama 20 tahun, 5 bulan, 24 hari. Yang mana Abdullah al-Ma'mun memerintah Daulah Abbasiyah sangat-sangat berkembang pesat, ya, sehingga mendapatkan gelar Al-Ma'mun the Great atau The Great Al-Ma'mun.
Abbasiyah itu bagaimana? Yang pertama, mengatasi gerakan pemberontakan, penertiban administrasi negara, penataan ulang sistem pemerintahan, pembentukan badan intelijen, pembentukan badan negara, kemudian menciptakan toleransi beragama, dan juga membentuk Baitul Hikmah dan Majlis Munazarah. Ya. Usaha-usaha ini membuahkan hasil atau jasa-jasanya, yaitu pendirian lembaga penelitian Baitul Hikmah. Lembaga penelitian ini untuk mengumpulkan para ilmuwan untuk meneliti suatu permasalahan. Yang kedua, adanya kebebasan berpikir. Ya, terciptanya lembaga penelitian akhirnya berpikir bebas. Ya, para ilmuwan bisa mengajukan pendapat. Ya. Yang ketiga, kemajuan ilmu filsafat Islam, berkembangnya ilmu kedokteran dan ilmu kalam, sehingga pada saat pemerintahan Abdullah Al-Ma'mun banyak muncul ilmuwan-ilmuwan yang sangat kita kenal, dan juga menjadi cikal bakal hidup rukun antar agama. Ya. Antara Harun al-Rashid dan Abdullah Al-Ma'mun mempunyai visi misi yang hampir sama, yaitu bagaimana memajukan peradaban Islam menjadi perkembangan yang sangat besar. Sehingga itu pembelajaran kita saat ini, khalifah-khalifah yang berperan dinasti Abbasiyah. Silahkan kalian pelajari di rumah kembali, ya. Dan sudah berbunyi dari Mister, kurang lebihnya mohon maaf. Terakhiri sebelumnya saya akan memberikan, silakan untuk minggu depan kita pelajari periode kedua pada dinasti Abbasiyah, ya, sekalian. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terakhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Bisa kurang lebihnya.